Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, semangat pagi teman-teman. Jadi di pertemuan ke-6 ya di mata kuliah Arsitektur Enterprise kita akan membahas mengenai gambar, model, dan semantik. Ya, beberapa kalau kita review di pertemuan sebelumnya bahwa kita membahas mengenai desain ya, desain kompleksitas dari sebuah gambaran arsitektur enterprise yang mana yang sebelumnya beberapa hal yang dihadapi dalam sebuah siklus arsitektur ya, desain, komunikasi, realisasi, dan change. Nah, di pertemuan ini kita akan coba membahas mengenai apa yang disebut dengan gambar, model, dan semantik dalam sebuah arsitektur enterprise. Nah, kalau kita lihat dalam sebuah disiplin ilmu teknik ya, bagaimana pemodelan itu ya sistem yang menggabungkan, membangun model matematis untuk menggambarkan dan menjelaskan. Namun dari sisi arsitektur ya, lebih ada cenderung untuk mengganti model matematika dengan model visualisasi. Jadi intinya lebih mudah biasanya untuk dicerna ya. Jadi dengan simbol-simbol ya, seperti itu dari model dari teknik ilmu matematik ataupun disiplin ilmu teknik lah ya, seperti itu. Jadi lebih cenderung orang pada visualisasi ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga perlu mengacu pada konsep yang terlibat bagaimana kita melihat ya bentuk sajian ya dari sebuah konten visual ya, konten dan visual yang harus ditampilkan di sini dengan cara yang longgar. Misalnya perangkat untuk input ya bisa termasuk visualan seperti menu ya ataupun tombol ya. Jadi intinya pada saat orang yang memang kurang begitu melihat hal-hal eee, yang rumit ya biasanya dimudahkan dengan simbol itu ya. Jadi lebih visualnya lebih bisa dibaca, dicerna ya gitu ya. Nah, jadi lalu kontennya mencakup tindakan yang mengubah model, seperti konsep menambahkan atau menghapus. Jadi intinya kalau kita mungkin pada saat lihat simbol ya, save, tombol, button edit, delete, ya itu lebih mudah ya dengan simbol ya daripada mungkin dengan, tulisan ya panjang ya, terus dan juga mungkin dengan hal-hal yang kalau mungkin yang simbol-simbol matematik ya bisa kita rumit ya kalau dengan kayak, menjumlahkan ya atau dengan gelombang, sigma gitu ya, bisa seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam penekanan di sini ya, pentingnya sebuah pemodelan ya, untuk visualisasi arsitektur tersendiri dapat, pandangan berbeda ya, yang berdasarkan sudut pandang dari pemangku atau stakeholder ya, pemangku kepentingan. Dengan perhatian yang masing-masing berbeda, namun masih memiliki suatu tujuan bersama. Hal ini disebut semantik arsitektur. Jadi semantik tidak telah secara eksplisit ya diberikan karena merupakan pemahaman yang tak terucap antara penggunaan dari arsitektur di beberapa bagian ilmu komputer, istilahnya semantik ya, jadi penyamaan dari sebuah intinya cara baca atau cara pandang gitu ya. Dalam model sering digunakan untuk merujuk efek dari suatu di model di mana mengacu pada dinamika model tersebut. Jadi intinya bagaimana satu tujuan proses ya di dalam arsitektur itu terlihat sama-sama ya persepsinya sama seperti itu ya. Jadi model semantik, simbol simbolik dan semantik mana kalau pengertian model simbolik jadi yang bersifat arsitektur ya sifatnya yang mengandung simbol-simbol yang merujuk pada penjelasan dan nama jenis si model. Nah, peranan simbol sendiri teman-teman sangat penting ya karena akan sulit membicarakan sistem tanpa simbol ya. Jadi simbol itu digunakan biasanya untuk media komunikasi ya, penafsiran kepada para orang yang membaca tersebut atau stakeholder yang ikut berperan ya seperti itu. Jadi ketika ini stakeholder untuk merujuk pada suatu sistem ya biasanya mereka ini ya melakukan atau menafsirkan simbol dalam model simbolik. Jadi lebih mudah dicerna atau dibaca ya. Ya, jadi biasanya disebut interpretasi model untuk simbol model semantik. Jadi pada saat teman-teman membuat sebuah arsitektur ya perlu adanya juga model simbolik yang nanti ya persepsinya atau pembacanya sama lah ya seperti itu.
Nah, ada lagi selain tadi model simbolik, ada model semantik. Jadi semantik, jadi untuk interpretasi sebuah model simbolik menerangkan makna dari simbol tersebut. Jadi sama ini ya, model semantik adalah suatu abstraksi biasanya ya teman-teman dari suatu arsitektur. Ya, jadi hubungan dengan simbolik bagaimana biasanya lebih dipahami melalui operasi atau objek matematik contoh dari signatur formal semantik disediakan koleksi offset ya satu untuk setiap jenis signatur. Jadi intinya nanti dihubungkan juga dengan fungsi antara sesamanya di dalam sebuah arsitektur ya untuk setiap simbol dan fungsi dari signatur tersebut ya seperti itu. Nah, jadi masalah dalam ini yang relevan juga di dalam hubungan antara sistem modelnya ya, semantik model. Jadi bagaimana kita menerjemahkan hasilnya ya, sehingga kita bisa melakukan tes kasus ya untuk model simbolik. Jadi ada berbagai cara bagaimana di mana konsep yang memvisualisasikan hubungan ya antara keduanya ya 4 konsep utama perusahaan, arsitektur, model simbolik dan model semantik. Jadi ada konsep utama perusahaannya ya termasuk visi dan misinya, terus arsitekturnya mau bagaimana, terus model-model simboliknya bagaimana dan model semantiknya. Nah, contoh di sini ada contoh dari enterprise arsitektur simbolik dan semantik ya bagaimana sebuah enterprise yang mempunyai arsitektur ya ada simbolik dan semantik yang saling terinterpretasi dari hubungan yang simbolik dan semantiknya seperti itu. Nah, ada 3 pengamatan penting juga nih yang perlu dilakukan ya di sini. Pertama, bagaimana 4 konsep tadi ya, arsitektur, terus umum perusahaan ya, secara konsep utama perusahaan ya, visi dan misi, simbolik dan pentingnya hubungan mereka digunakan dalam rekayasa yang baik nih ya, untuk formal serta model formal ya. Informal dan serta model formal ya, seperti itu. Jadi perbedaan yang relevan juga ya bisa kita tekankan bahwa simbolik dan semantik adalah perbedaan antara menggunakan simbol untuk menuju pada realitas ya dan abstraksi. Dan realisasi ya, realitas dan realisasi hanya untuk merujuk pada realitas dengan menafsirkan simbol-simbol model simbolik. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua juga ada bagaimana mengekspresikannya nih ya, dapat mengekspresikan beberapa model simbolik dan model simbolik pada giliran yang dapat ditafsirkan oleh semantik. Jadi penyamaannya dari penafsiran dari model simbolik itu ya disamakan dengan semantik. Contoh kita dapat mendefinisikan model semantik terpisah untuk kinerja dan biaya sistem dinyatakan oleh simbol model misalnya dengan kemarin kan belajar arsitektur untuk desainnya pakai UML gitu atau BPMN ya gitu, seperti itu. Nah, yang ketiga kita lihat bahwa seringkali ya di dalam arsitektur juga dibuat pembedaan antara arsitektur semantik dan semantik formal bahasa pemodelan. Jadi sebagai yang dijelaskan perusahaan-perusahaan ya biasanya ya melihat pertimbangan ya konsep arsitektur yang ada di benak atau misalnya arsitektur perusahaan, konsep ini dapat direpresentasikan dalam model ya, diekspresikan dalam bahasa pemodelan ya yang kemarin sudah kita bahas mengenai bahasa arsitektur ya untuk arsitektur enterprise. Nah, jadi semantik arsitektur juga bisa didefinisikan adalah ini ya sebagai hubungan antar konsep arsitektur dan kemungkinannya ya representasi dalam bahasa pemodelan ya. Jadi untuk disebutkan Turner 1987 ya untuk perbedaan ini ya pertimbangan diagram Venn ya mereka adalah struktur yang berguna untuk visualisasi logika boolean. Jadi ini nanti pada saat ada boolean biasanya true and false ya seperti itu. Tetapi mereka bukan model diri, jadi model semantik mereka diberikan untuk penjelasan set teoritis dan arti mereka. Nah, semantik formal juga ya di sini teman-teman lihat bahwa formal atau model bahasa ya pada sisi lain adalah representasi matematis dari sifat formal tertentu ya dari model atau bahasa itu. Jadi semantik formal program komputer misalnya dinyatakan dengan kemungkinan perhitungan program seperti itu ya. Jadi berbeda dengan cabang-cabang semantik formal ada ya biasanya seperti denotasional ya, operasional, aksiomatik ya dan semantik aksi. Ya, menurut itu Harel dan Ruve 2004 memberikan penjelasan bahwa
yang jelas dari kebutuhan untuk secara ketat mendefinisikan semantik pemodelan bahasa. Nah, jadi ada lagi tadi semantik model, jadi nanti ada yang disebut apa model simbolik ya. Jadi model simbolik ada formalisasi ya teman-teman, formalisasi untuk satu atau lebih aspek arsitektur yang sistemnya konkret ya. Jadi ini terdiri dari hubungan bagian-bagian arsitektur yang dimodelkan secara matematis. Nah, sebagai lawan dari arsitektur yang lebih pragmatis, ya, arsitektur berkaitan dengan gagasan karakteristik, alasan, tujuan, ya, rencana. Model simbolik diekspresikan menggunakan bahasa deskriptif, ya, representatif dari model-model yang sering bingung dengan interpretasinya. Jadi dimodelkan dengan simbolik ini, jadi lebih mudah dari biasanya yang bingung dari bahasa deskripsi ya, diuraikan seperti itu. Nah, sebagai contoh ungkapan 3 + 5 dari berbagai berarti alami angka ya. Tetapi kita sebenarnya bahasa deskriptif ini teman-teman bisa menggambarkan semantik sintaksis kedua struktur model ya, notasi itu kata-kata atau simbolik dengan untuk konsep-konsep dalam bahasa. Intinya dari setiap model simbolik ini ya, ciri khasnya biasanya mengkategorikan entitas ya. Jadi model simbolik menurut beberapa nama yang terkait linguistik ataupun konvensi. Ya, dari sini menurut beberapa nama yang terkait dengan linguistik atau konvensi itu untuk hal yang diwakili hubungan antara entitas ya, biasanya dari beberapa jenis dan operasi mereka dinyatakan sebagai simbol relasi atau dalam tanda tangan. Setelah hubungan tertentu mereka dapat digunakan sebagai bahasa untuk membatasi lebih lanjut ya, untuk menganalisa sifat pemodelan. Contoh, director to responsible to for employee. Jadi intinya simbolik model director. Jadi relationship direktur ke employee. Mungkin kalau diuraikan secara deskriptif, jadi secara kata-kata ya, diinterpretasikan secara kata ya, deskripsi data kata ya, mungkin agak panjang. Tapi dengan simbolik model simbolik lebih mudah seperti itu. Jadi itu ya, jadi model simbolik ya seperti itu. Oke, kita lanjut bahwa kita akan lihat model semantiknya. Jadi di sini formal dari model simbolik diberikan oleh model semantik model ya, sebuah interpretasi dari model simbolik. Model semantik biasanya mengasumsi adanya beberapa objek matematika ya. Set misalnya digunakan untuk mewakili elemen dasar dari model simbolik. Jadi model semantik itu menyamakan beberapa interpretasi dari model simbolik. Biasanya operasi yang dihubungkan model simbolik dipetakan ke operasi biasanya lebih dipahami ya hubungan antara objek matematik. Baik contoh semantik formal tanda tangan disediakan oleh koleksi set ya, satu untuk setiap jenis tanda tangan. Dan satu set hubungan antara fungsi dan model antar mereka. Nah, satu untuk setiap simbol, relasi simbol, fungsi, tanda tangan, informasi, hierarki antara macam yang ditangkap oleh instruksi subset biasa. Ya, sedangkan informasi containment ya ditambahkan dengan elemen-elemen yang biasa. Seperti itu. Ada lagi, ini contoh dari mungkin bisa digunakan model simbolik dan semantiknya. Pendekatan arsimet dapat dikontraskan dengan pendekatan asli di UML ya. Dalam pendekatan ini, semantik secara eksplisit ditinggalkan keluar dari program. Ya, orang yang menggunakan model ini bisa berkembang semantik untuk mereka. Tetapi semantik umum tidak disediakan pendekatan ini berasal dari UML ya, sebagai kombinasi dari 3 notasi yang tidak memiliki formal, karena fokus dari UML dulu ya sekarang pada notasi misalnya sintaks ya, biasanya seperti itu ya, jadi biar lebih mudah dibaca gitu ya. Jadi UML lebih baru memiliki formal semantik ya. Lihat misalnya semantik kegiatan yang mirip dengan Vetrinet diagram ya, UML. Tidak ada semantik keseluruhan dari seluruh bahasa. Jadi itu beberapa fokus menempatkan pada notasi arsimet ya,
tidak mendapatkan, jadi fokus pada makna bahasa konsep mereka. Jadi intinya pada saat teman-teman berbicara masalah simbolik, semantik itu pemodelannya dalam sebuah arsitektur enterprise harus disamakan secara persepsinya biar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh para stakeholder. Oke, begitu teman-teman. Jadi materi malam ini mengenai bagaimana gambaran dari sebuah gambar model dan semantik yang bisa nanti diterapkan di sebuah arsitektur enterprise. Demikian materi kali ini di pertemuan 6, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.